pemirsa, untuk video capture kali ini kita akan membahas topik mengenai hal yang baru dalam Incoterms 2020. Mungkin sebagian sudah mendengar bahwa ICC pada periode 2020 yang akan datang akan mulai memberlakukan Incoterms 2020. Nah, sebelumnya mungkin kita harus juga mengetahui bahwa ICC melakukan suatu perubahan sejak tahun 1980 dalam format 10 tahun sekali, dan ini merupakan suatu kebiasaan yang terus dibawa sampai dengan tahun 2020 ini, di mana Incoterms 2020 ini secara khusus memberikan suatu hal-hal yang sedikit mengalami perubahan. Saya katakan sedikit karena memang tidak terlalu banyak ternyata, tidak seperti yang diduga oleh kebanyakan orang. Video ini akan memberikan suatu gambaran mengenai perbedaan-perbedaan pokoknya. Pertama yang harus kita pahami bahwa Incoterms adalah produk ICC yang merupakan suatu guidance bagi para pelaku usaha, para trader, dan juga para pelaku bisnis lainnya mengenai 3 hal. Itu yang mungkin saya harus review. Yang pertama adalah kewajiban antara seller dan buyer, antara penjual dengan pembeli untuk melakukan aktivitas yang ditentukan. Nah, kita menyebutnya sebagai task atau obligation. Yang kedua adalah pembagian resiko. Nah, Incoterms pada prinsipnya membagi resiko antara resikonya penjual dengan resikonya pembeli. Dan yang ketiga merupakan pembagian biaya atau allocation cost antara buyer dengan seller. Itu mungkin reviewnya ya. Terus apa saja sih yang berbeda dalam Incoterms 2020? Secara umum tidak jauh berbeda ya, karena Incoterms 2020 juga memiliki 11 termin yang sama dengan 11 termin dalam Incoterms 2010. Nah, secara umum ada 7 elemen kunci yang berubah pada Incoterms 2020. Ini akan saya perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama adalah Incoterms 2020 memberikan penguatan dalam arti memberikan definisi yang lebih jelas ya, supaya membantu para pengguna untuk memilih termin yang tepat sesuai dengan kontrak yang mereka ambil. Helping user make the right choice of rule for their sell contract. Itu yang pertama. Jadi dalam Incoterms 2020 definisi-definisi yang ada, terutama mengenai explanatory note dari masing-masing termin itu diperjelas. Nah, kemudian poin pengantar dalam Incoterms 2020 juga semakin memberikan suatu penjelasan yang lebih rigid dan lebih rinci. Kemudian yang kedua bahwa ada suatu tambahan klausul terutama dalam termin FCA, Free Carrier. Nah, apa masalahnya? Pada periode Incoterms 2010, termin FCA ini memberikan satu hambatan terutama dalam praktek perdagangan yang menggunakan LC. Karena biasanya LC itu mensyaratkan adanya BL yang harus on board. Nah, dari pihak bank mensyaratkan seperti itu. Itu menjadi kendala dalam Incoterms 2010, di mana FCA termin penyerahannya itu berada di darat, jadi sebelum barang itu dimuat di atas kapal. Itu menjadi masalah, terutama mengenai dokumen transportasinya. Nah, Incoterms 2020 kemudian memberikan suatu opsional. Nah, ini dimuat dalam poin atau klausul A6 atau B6-nya untuk termin FCA, di mana buyer bisa meminta kepada seller untuk memberikan dokumen yang terkait dengan onboard bill of lading. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang berubah dalam Incoterms 2020 adalah pembagian cost yang lebih terinci dan lebih jelas. Karena dalam termin Incoterms 2010 sebelumnya hampir sebagian termin itu ya, cost yang harus ditanggung para pihak itu tersebar, tidak dikumpulkan dalam satu opsi klausul atau opsi pilihan yang jelas. Nah, saat ini dengan Incoterms 2020, cost itu dikumpulkan dalam
poin A9 atau B9 dari masing-masing termin. Jadi seperti one stop shop to find all cost under a given Incoterms. Jadi menjadikan suatu cost tadi menjadi rigid, rinci dalam satu poin yang jelas. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah perbedaan level asuransi dalam Incoterms 2020, terutama untuk termin yang mensyaratkan asuransi, yaitu termin CIP dan termin CIF. Nah, apa yang berbeda? Kalau dalam Incoterms 2010, termin CIP atau termin CIF itu mensyaratkan seller untuk mengcover asuransinya itu dalam level yang minimum. Nah, jadi kalau dalam ketentuan asuransi cargo clause itu Institute Cargo Clause level C atau level yang paling minimum. Apa yang berbeda dengan Incoterms 2020? Ada perubahan mendasar di mana termin CIP itu ditingkatkan level covering asuransinya, di mana level asuransi dalam CIP itu harus dalam level yang maksimum, Institute Cargo Clause Clause A ya. Nah, jadi agak berbeda dengan Incoterms sebelumnya. Tapi sementara untuk termin CIF tetap dia menggunakan kewajiban level asuransi pada Institute Cargo Clause C. Jadi prinsipnya CIF level asuransinya tetap, tapi untuk level asuransi CIP harus dalam covering maksimum. Kemudian apalagi yang berbeda dalam Incoterms 2020 dibandingkan Incoterms 2010, yaitu pengaturan mengenai termin F dan termin D. Ya, jadi kita tahu ada termin FCA (Free Carrier), kemudian dalam Incoterms 2020 itu ada termin DAP (Delivered at Place), kemudian Delivered at Terminal. Nah, yang nantinya akan digantikan dengan istilah DPU, ya, Delivered at Place tapi unloaded, itu bahasa di Incoterms 2020. Nah, apa yang berbeda? Pengaturannya kurang lebih di sini memberikan suatu tanggung jawab pengangkutan yang lebih clear. Karena kalau dalam Incoterms 2010 tanggung jawab mengenai pengaturan transportasi pada termin F itu sifatnya party, kedua belah pihak. Nah, di situ kemudian menjadi kurang begitu jelas, ya. Sementara saat ini dengan Incoterms 2020, termin yang terkait dengan pengaturan pengangkutan itu dibuat lebih rigid, ya, bahwa dalam termin D atau DAP, DPU dan DDP, penjual atau pembeli, ya, di sini dapat menetapkan kontrak of carriage atau mengatur kontrak secara sendiri. Nah, secara sendiri dalam arti di sini bahwa kalau termin D itu kebanyakan tanggung jawab besarnya ada pada seller, ya, maka seller lah yang bisa mengatur pengaturan kontrak pengangkutan. Nah, sementara kalau termin F itu adalah tanggung jawab yang besar pada pembeli untuk mengatur transportasi, maka pembelilah yang kemudian yang berhak untuk mengarrange transportasi. Itu yang kemudian berubah dalam Incoterms 2020. Elemen perubahan yang keenam yang juga paling krusial dalam Incoterms 2020 adalah perubahan nomenklatur DAT menjadi DPU, Delivered at Terminal, berubah menjadi Delivered at Place Unloaded. Nah, ini sekaligus menggeser posisi DAT yang sebelumnya, sebelum DAP, Delivered at Place. Dengan penggantian nomenklatur ini, termin DPU menjadi setelah DAP. Nah, apa penjelasannya? Dalam termin DAT, klausul terminal dalam nomenklatur Incoterms 2010 ini pengertiannya sangat luas. Nah, sehingga dalam penggunaannya ini cukup membingungkan para user. Ini yang menjadi kendala dalam nomenklatur DAT. Nah, selanjutnya dengan penegasan pada perubahan nomenklatur menjadi DPU, maka posisinya menjadi clear dengan istilah Delivered at Place Unloaded. Artinya, posisi DAP itu memberikan tanggung jawab penjual untuk melakukan kewajiban bongkar pada suatu place yang diperjanjikan. Nah, sementara kalau termin DAP
tanpa unloaded jelas. Jadi bahwa posisi tanggung jawab seller adalah menyerahkan barang pada suatu tempat di mana tanggung jawab pembongkaran ada pada si pembeli. Nah, sementara kalau termin DPU ya, tanggung jawab pembongkaran ada pada penjual. Ini yang krusial yang berubah dalam Incoterms 2020. Nah, yang kemudian yang terakhir yang juga menjadi perubahan ketujuh atau elemen ketujuh yang berubah dalam Incoterms 2020 adalah pengaturan kewajiban security requirement dalam setiap kewajiban pengangkutan. Nah, ini merupakan isu global ya sejak kejadian 11 September pasca kejadian di WTC ya. Maka para pelaku bisnis itu mulai concern dengan kondisi-kondisi security. Nah, dalam Incoterms 2020 ini kemudian di state dengan jelas bahwa dalam poin A7 atau poin B7 bahwa tanggung jawab para pihak dalam hal proses transportasi itu meliputi juga adalah tanggung jawab soal security. Nah, inilah yang menjadi poin penting dalam perubahan-perubahan mendasar dalam Incoterms 2020. Demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perubahan-perubahan mendasar dari Incoterms 2020. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.